Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga komunitas Anda sekalian. Hari Minggu Paskah kedua oleh gereja dirayakan sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Saya mengajak kita saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Minggu Paskah, murid-murid Yesus berkumpul di sebuah rumah. Karena takut akan orang-orang Yahudi, lagi pula hari sudah malam, maka pintu-pintu rumah dikunci. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata-kata murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Yang tidak tercatat dalam kitab ini, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya kamu berkat iman memperoleh hidup demi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, beberapa poin bisa kita renungkan dari kutipan hari Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Mengapa disebut Minggu Kerahiman Ilahi? Saudari-saudara, ini poin pertama. Pada tanggal 30 April tahun 2000, itu berarti 25 tahun lalu, Paus Yohanes Paulus II pada waktu itu mengumumkan agar gereja Katolik di seluruh dunia merayakan hari Minggu Paskah kedua sebagai Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Waktu itu, Paus Yohanes Paulus II memimpin upacara kanonisasi Beata Suster Maria Faustina Kowalska menjadi Santa Faustina Kowalska. Mendengar nama ini, kita ingat akan kerahiman ilahi, kita ingat akan koronka. Melalui penampakannya kepada Santa Faustina, Yesus antara lain bersabda demikian, "Putriku, umumkan kepada seluruh dunia mengenai kerahimanku yang tak terselami. Aku minta agar pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat penampungan untuk semua jiwa, khususnya para pendosa yang malang.
Pada hari itu kerahimanku yang paling dalam dan lembut membuka. Aku menganugerahkan samudra rahmat ke atas jiwa-jiwa yang mengunjungi sumber kerahimanku. Jiwa-jiwa yang mengaku dosa dan menerima komuni suci akan menerima pengampunan yang menyeluruh dari dosa dan denda dosanya. Pada hari itu semua gerbang ilahi terbuka dan rahmat akan mengalir keluar. Jangan biarkan jiwa-jiwa takut untuk mendekat, walaupun dosa-dosa mereka sangat besar. Kerahimanku sangatlah besar sehingga tidak ada pikiran, baik dari manusia maupun malaikat, yang dapat memahaminya secara keseluruhan di sepanjang segala masa. Setiap jiwa yang mengikatkan dirinya padaku akan memandang kasih dan kerahimanku untuk selama-lamanya. Umat manusia tidak akan mendapatkan kedamaian sebelum berbalik kepada sumber kerahimanku. Itu kata-kata Yesus kepada Santa Faustina Kowalska. Dan itu ditemukan dalam buku catatan harian Santa Faustina. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pada poin pertama ini jelas sekali bagi kita supaya kita semua diundang oleh Yesus sebagai orang-orang berdosa untuk tidak takut mendekat kepadanya. Ajakan untuk tidak takut itu juga dinyatakan oleh Tuhan kepada Yohanes. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut." Para murid yang ketakutan pun dibebaskan oleh Yesus yang bangkit dengan setiap kali menyatakan kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan yang kita imani adalah Dia yang Maha Rahim. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Poin yang kedua, soal hubungan antara beriman dan berkomunitas. Iman tidak akan mengalami pertumbuhan saudari-saudara di dalam kesendirian. Kita memang membutuhkan waktu juga untuk sendiri, untuk menyendiri, untuk merenung, untuk menyepi, tapi bukan untuk menghindari komunitas. Adalah sebuah ironi jika semangat antipati pada kebersamaan masih mewarnai pola beriman kebanyakan orang Kristiani. Iman Kristiani, saudara-saudari, tidak pernah lahir di luar kebersamaan. Dialah penampakan Yesus pada para rasulnya. Di dalam kebersamaan merekalah Dia menampakkan diri, menguatkan mereka, dan mereka kemudian makin erat bersatu untuk menjadi pewarta iman yang luar biasa, menjadi saksi Kristus, pewarta Injil kabar baik ke tengah dunia. Iman Kristiani bukanlah gerakan individu. Iman Kristiani adalah gerakan komunitas umat Allah. Atau iman Kristiani adalah gerakan komunal umat Allah. Di dalam komunal, di dalam komunitas, di dalam persekutuan, dalam kebersamaan, iman bertumbuh. Iman dikuatkan, iman diteguhkan. Dan dengan demikian, pewartaan iman kita akan Allah menjadi berkat bagi banyak orang. Itu poin yang kedua, saudara-saudari. Beriman dan berkomunitas. Poin yang ketiga adalah soal bagaimana mengenal dan mengalami Yesus. Hal ini berangkat dari perkataan Thomas dalam Injil tadi. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Apa artinya untuk kita saudara-saudari? Saat kita berani melihat luka dan berani menyentuh luka itu. Luka itu bukan pertama-tama soal fisik, tapi luka dunia ini. Luka yang terjadi di antara banyak orang, apakah itu bentuknya pertikaian, perpecahan, dikucilkan,
dikurbankan atau dimarginalkan oleh sesama, itu adalah luka dunia. Peperangan yang terjadi itu luka dunia. Ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang kecil itu adalah sebuah luka dunia. Saat kita berani melihat luka, berani menyentuh luka itu, di saat itulah kita sedang mengalami Tuhan. Thomas berujar, kalau belum menyentuh luka dan penderitaan, saya tidak akan percaya bahwa saya sedang mengalami Tuhan. Itu membawa pesan bagi kita saudara-saudari bahwa kita tidak bisa, katakanlah itu pasif, kita tidak bisa katakanlah menjadi tidak peduli kepada luka dunia. Karena luka-luka dunia yang terjadi itu adalah tempat di mana kita mengalami Tuhan. Dan jangan kemudian menjadi orang-orang yang merasa diri seakan-akan kita berada di luar itu. Bahwa kita tidak bertanggung jawab, bahwa kita bukan urusan kita. Luka dunia adalah tantangan bagi kita untuk menyentuh. Berani untuk datang mendekat, berani untuk menjadi pembalut luka, penyembuh hati-hati yang terluka di tengah dunia ini. Sebab di sanalah kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan yang bangkit. Bunda Teresa dari Kalkuta telah menghayatinya sepanjang hidup dan pelayanannya. Demikian juga Paus Fransiskus senantiasa di dalam pesan-pesannya, dalam kunjungan-kunjungannya, di dalam khotbah-khotbahnya seringkali mengingatkan kita perlunya menyentuh luka-luka dunia dan tidak membiarkan diri seakan-akan kita bukan bagian dari itu. Itulah sebabnya saudari-saudara, Paus senantiasa memihak orang miskin, senantiasa memihak kepada hidup dalam persaudaraan satu sama yang lain. Senantiasa berpihak kepada mereka yang seringkali tidak mendapatkan cukup cinta, tidak mengalami kasih dalam hidup ini. Orang cacat, mereka yang dikucilkan dari keluarga, mereka yang entah karena orientasi seksual yang katakanlah menyimpang, dijauhi orang, dimusuhi, atau bahkan seringkali menjadi korban dari perlakuan tidak adil. Paus mengajak kita untuk berani menyentuh luka itu dan tidak menjadi bagian yang membuat luka semakin menganga. Minggu Kerahiman Ilahi, saudara-saudari, mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan kerahiman Tuhan di tengah dunia berkat pengalaman kita menimba kerahiman dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus yang Maha Rahim senantiasa memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa Maha Rahim pada kami manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan cacat dan celah, penuh dengan segala macam kerapuhan dan ketidaksempurnaan. Kuatkan kami agar kami tidak takut mendekat padamu untuk boleh menikmati kerahiman kasih-Mu. Dan kuatkan kami juga untuk berani menyentuh luka-luka dunia. Sebagaimana Engkau sendiri telah menunjukkannya kepada kami. Semoga kami tidak memilih untuk cuek, tidak memilih untuk tidak peduli, tetapi berani menempatkan diri berada pada pihak mereka. Semoga dengan demikian, ya Tuhan, kami senantiasa boleh menjadi saksi kasih dan kerahiman-Mu di tengah dunia. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.